udah berkirim komando. Langsung ya. Oke. 14. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Semoga saja kita diberi Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat belajar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah ada semua. Jadi untuk hari ini ada semua absennya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa apa ini semuanya agama Islam? Islam semua. Ya, kalau misalnya agama Islam semua, ya marilah kita untuk berdoa dipimpin oleh Nur Aini. Silakan. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dulu. Berdoa duluan. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita belajar tentang HAM. Jadi pelajaran kita hari ini tentang HAM. Jadi siapa yang tahu tentang HAM? Apa itu? HAM adalah hak yang dimiliki manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Iya, tepuk tangan sama. Nah, itu tadi HAM adalah hak asasi manusia tanpa memandang hak itu adalah suku, bangsa, ras, dan agama. Itu adalah HAM. Itu menurut si Bunga. Jadi itu tadi. Jadi kita masuk tentang HAM, pelajaran HAM itu adalah hak asasi manusia. Yang kita ketahui dan pelajaran kita dari bab 1 itu tentang HAM yang akan kita mulai pada hari ini. Oke. Tadi semua sudah berdoa, sudah yang namanya kita kebersihan sudah. Jadi kita intinya masuk ke pelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi untuk itu marilah kita untuk sekalian kita lihat di slide kita untuk pelajaran pada hari ini tentang HAM. Buka PowerPoint. Buka PowerPoint. PowerPoint buka open. Di pojok itu nah. Ada. Tunggu ya, itu masih loading.
HP belum laptop sih. Mohon maaf nih, itu masih ada gangguan sistem kita. Jadi kita coba dengan laptop yang lain. Tadi itu ada kerusakan, ada virus kan, dia masuk. Jadi kita kopikan dulu sebentar. Sementara waktu kita untuk menggunakan HAM, jadi Anda buat dulu contoh tentang HAM di pelajaran Anda, di buku Anda, sebelum kita masuk materi nanti tentang Anda menganalisis tentang data tentang HAM. Lima keuangan. Oke, nah, buat. Keuangan. Sama. Banyak buku nama. Oke, sementara kita lihat dulu di sana. Ini tadi ada kesalahan, jadi Pak Hasan mohon maaf. Nanti kita tampilkan kembali tentang propoin kita tentang HAM. Jadi Anda boleh dulu judul kita pada hari ini kita buat tentang HAM di buku Anda. Nanti ada poin-poin yang penting, nanti boleh Anda catat untuk pelajaran di rumah kan. Jadi ada poin-poin nanti yang penting itu kita catat Anda nanti untuk dipelajari di rumah kalau misalnya belum ini. Itu
Belum masuk ya? Ini Bapak ini tidak kan? Aku ini kan. Apa yang file? Tidak masuk ya? Ayo. Bawa humas mana? Tahu. Buat tugas tahu masa. Soal buat buku saya tinggal. Bagus PL dulu. Makanan kayo. Makanan. Susi jangan. Oke, kita lanjutkan. Kalau di sini nanti kita sambil nunggu pelajaran kita tentang HAM. HAM ini nak digunakan dalam undang-undang tahun dalam aturan undang-undang dia tahun nomor 39 tahun 1999. Jadi undang-undang nomor 39 tahun 1999 itu adalah undang-undang tentang HAM. Jadi digunakan pada tahun ini kita menggunakan undang-undang ini. Jadi awal sekali itu tentang HAM, aturan tentang HAM yang digunakan. Jadi contoh-contoh dari HAM nanti saya tayangkan karena ada permasalahan. Untuk itu undang-undang ini harus kita tulis. Nanti kalau misalnya agak lupa nanti kita penjabarannya. Terus kasih tentang HAM itu dalam undang-undang Pancasila. Itu Pancasila itu ada sila berapa isi Pancasila? Ada 5. 1. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu diatur undang-undang tentang kita kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu diatur undang-undang pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwasanya kita di dalam memilih agama dan memeluk agama itu digunakan untuk berkebebasan beragama. Itu kita bebas untuk memilih agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agama yang diakui sesuai dengan undang-undang ada berapa nak? Ada 6. Nah, ragu-ragu. Agama kita itu ada 6. Itu yang kemarin disahkan oleh Presiden kita Abdurrahman Wahid. Itu jadi agama kita ada 6 yang diakui. Jadi yang diakui di kita itu ada 6 agama. Jadi yuk
Ada agama apa saja nak? Islam, Kristen dan Konghucu. Itu agama apa? Agama Cina ya, Konghucu. Ya, jadi kita semua itu agama Islam. Di kelas ini nggak ada ya agama yang lain. Sesuai dengan kita bahwasanya agama yang ada di kita ada 6 yang diakui menurut undang-undang kita. Jadi ada 6 itu. Jadi di kita ini kebebasan beragama, tidak ada yang melarang yang beragama sesuai dengan kadang-kadang syariat kita yang berbeda menjalankannya ya, kepercayaan kita berbeda. Jadi pasal 29 itu adalah setiap warga negara isinya berhak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan menjalankan syariatnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itu pasal 29 ayat 1 yang kita gunakan pada saat itu kan. Jadi agama kita Islam, benar Islam semua? Benar. Sholat tadi subuh? Sholat. Kalau bohong itu dimarahin Tuhan nanti. Kita wajib nak, hukumnya sudah sholat. Sebab kenapa? Sholat itu adalah tiang agama. Berarti dalam peristiwa itu kamu kalau tidak sholat artinya merobohkan agama. Kita sudah wajib untuk sholat seluruhnya, sudah wajib semua. Kalau tidak sholat maka akan yang namanya pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Ya. Nah, jadi agama. Jadi tadi sholat sudah. Jadi istilahnya itu, jadi kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, tentang ada yang kita contohkan tentang HAM. Di kemarin itu ada mantan gubernur kita di DKI Jakarta, siapa? Basuki Cahaya Purnama apa Cahaya Purnama? Nah, itu adalah mantan gubernur Sumatera Selatan dan mantan gubernur Jakarta. Itu di apa namanya itu kena kasus tentang apa namanya itu tentang agama ini apa? Bahasan tentang mencemarkan nama baik agama itu apa namanya itu istilah kasusnya di situ kemarin itu ada di situ tentang agama, dia istilahnya itu mewujud agama kita, jadi dikenakan sanksi tentang hukum agama ya, jadi penghinaan agama Islam. Padahal di sudut lain ya kita tidak harus ada yang namanya toleransi tentang agama yang lain, kita gunakan dengan agama yang lain ya. Jadi kita harus menghormati ya menghormati agama yang lain, jangan saling membenci di antara kita. Budaya kita berbeda-beda. Di seluruh kecamatan Tanjung Lubuk kita berbeda bahasa. Nah, perbedaan bahasa itu kalau kita di dalam kelas ini sulit. Pertama apa? Bahasa. Kalau bahasa kita adalah bahasa Kumring. Ada bahasa itu apa yang membedakan kita? Kalau makanan, umpamanya makan apa? Makanan bahasa kita bebek ngamuk. Itu bahasa kita bahasa bebek ngamuk. Mungkin ada yang tumpi. Kalau kita membedakannya, yang kedua, ya, makasih Pak. Ya, jadi mulai dari bahasa. Nah, yang kedua warna kulit. Nah, jangan ada yang singgung, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sama mata, itu berbagai macam warna kulit. Jadi itu tidak menjadikan persoalan di kita, ya. Nah, jadi di situ letaknya. Oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan sistem. Saya bahasan juga bawa 3 tadi flash disk, tapi itu kena virus semua. Alhamdulillah telah dibantu kawan. Oke. Kita mulai dari pembelajaran kita tentang HAM. Jadi kompetensi dasar itu menganalisis berbagai kasus HAM.
Pelanggaran HAM secara argumentasi dan saling berhubungan antara aspek ideal, instrumen, dan praksi sila-sila Pancasila. Indikator 1. Menganalisis hak asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila, menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan jenis pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang 31.4 mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke, tujuan kita belajar. Nah, itu ada tujuan. Setiap kita pekerjaan pasti ada tujuan. Coba, tujuan kamu sekolah untuk apa? Yang kedua, mencari ilmu, ada belajar, mencari ilmu dan mencapai suatu cita-cita yang akan datang. Itu tujuan kita. Jadi kita mempelajari tentang HAM itu ada juga tujuan kita. Setelah mengikut pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis. Menganalisis manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, menganalisis penyimpangan nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, menguraikan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang. Nah, itu ya. Nah, ini contoh. Gambar di situ, coba Anda lihat. Apa itu? Perbudakan di Indonesia. Itu ada perbudakan yang bupati yang ada di Indonesia. Itu kemarin itu di salah satu kabupaten kita di Indonesia itu ada perbudakan. Itu Bupati Lakat itu dia beralasan bahwasanya manusia itu di dalam itu dia dikenal kasus narkoba. Jadi dia salah, tidak lagi antara hubungan dia dengan BNN. Jadi sosialisasinya belum antara mereka. Jadi dia mengambil inisiatif sendiri untuk yang namanya menghabilitasi seluruh yang namanya ada orang-orang yang kena narkoba. Nah, jadi dia salah antara hubungan dengan BNN dengan tempat tersebut itu salah. Jadi mereka itu istilahnya itu dikurung dan juga dia diberi makan. Ada 6 orang yang meninggal itu mungkin tidak dikasih makan, kita tidak tahu. Di situ nanti di penjelasannya nanti lihat lagi di internet yang namanya kasus perbudakan tersebut. Oke. Kasus pelanggaran HAM, kasus hak pelanggaran negara kewajiban warga negara berbagai Indonesia. Nah, di situ ada pelajaran kita kelas 12. Indikator yang capai menganalisis Pancasila terkait dengan pelanggaran HAM, peringkat kewajiban warga negara, kehidupan dan warga negara. Yang kedua, mengevaluasi praktis kehidupan nyata, perlindungan hukum dalam masyarakat keadilan. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh positif negatif kemajuan iptek. Yang kedua, mengevaluasi nama kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Peta konsepnya kasus pelanggaran HAM, aturan dan cara pandangnya, subjektif hak kewajiban warga negara dan Pancasila, pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, mekanisme penjelasan pelanggaran hukum. Oke, acuan dasar pandangan HAM tingkat nasional, konstitusi, peraturan undang-undang berlaku, sedangkan tingkat internasional adalah piagam PBB, UNHAM, KPN, prinsip-prinsip yang telah diuraikan masyarakat internasional. Yang kedua, hak asasi manusia berbeda dan hak warga negara berbeda-beda ya. HAM adalah, nah ini tadi pengertian dari HAM yang dikatakan Bunga tadi. HAM, hak melekat dalam diri setiap manusia. Nah, jadi itu pengertian HAM. Tadi sudah disampaikan Bunga, tadi sudah bagus juga ya. Nah, yang namanya untuk pendapat mereka, HAM yang melekat dalam diri setiap manusia, sedangkan hak warga negara adalah perangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari hak warga negara Indonesia. WN ini saya
hakikat warga negara Indonesia yang meliputi hak konstitusi dan hukum. Nah, jadi hak yang melekat di dalam hidup kita terutama adalah hak untuk hidup. Nah, jadi hak untuk hidup itu. Jadi yang tentunya hak asasi bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Nah, berarti hak yang melekat pada diri kita. Misalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 1. Itu yang digunakan dalam hukum kita. Acuan dasar bersifat universal dan tidak dapat dipajukan. Acuan dasar dan cara pandang tidak dapat dibagi, saling bertergantungan yang berkaitan, sederajat dan non-diskriminasi, turut berpartisipasi dalam berperan aktif tanggung jawab negara penegak hukum. Jadi di sini ada hak segala macam itu dalam hal untuk hak asasi terhadap diri kita agak kabur ya. Situ jadi kita lewatkan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan berupa anugerah dan kewajiban dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat Indonesia manusia. Nah, di sini tadi sudah Pak Hasan jelaskan tentang HAM. Itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, itu digunakan tentang HAM. Nah, jadi ingatkan hak yang melekat pada diri kita yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa adalah hak itu untuk hidup. Tidak ada yang bisa mengambil tentang hak untuk hidup kita, sebab Tuhan yang menentukan hidup dan mati kita. Jadi kalau misalnya ada seseorang untuk mengambil, contohnya kemarin kita ada yang Brigadir Joshua itu dibunuh, itu dibunuh oleh anggota dari kepolisian Propam Sambo, itu dibunuh dan direncanakan. Itu adalah hak dia untuk hidup, itu digunakan untuk di kehidupan kita dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, sudah dilihat walaupun bagaimana derajatnya orang itu, walaupun bintang 2, kalau terkena kasus pelanggaran hak pengambilan hak orang lain akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, masalah pelaksanaan HAM sejatinya adalah penghargaan dan penghormatan harkat martabat umat manusia. Harkat dan penghormatan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya melekat pada diri orang itu sendiri. Nah, berarti dalam diri sendiri. Dicontohkan di dalam kehidupan tadi hak untuk hidup, misalnya hak untuk beraktivitas, mempunyai pendidikan, ya. Jadi di situ di dalam diri kita hak untuk makan, untuk berpakaian, kehidupan mewah, mengharapkan cita-cita, berkreasi, ya, berinovasi, itu seluruhnya hak kita, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita misalnya pengambilan hak orang lain, itu kita tidak boleh. Mencuri, ya, apalagi di sudut lain, mencuri, apalagi penganiayaan, apalagi pencemaran nama baik kita, itu ada. Jadi hak kita jangan diambil. Contohnya, Pancasila menjamin hak melalui nilai-nilai yang terkandung dalam nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, itu tadi satu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Hafal semua Pancasila dalam ini. Apa?
hafal? Nah, coba sini. Kalau tidak hafal, silakan. Nah, coba. Nah, di sini dulu kita lihat apa hafal. Coba ngadap sana sedikit tentang Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Maaf Pak, sudah kelas 12 tak hafal. Ini pertama Pak Hasan untuk mengajari kalian di kelas 12. Jadi saya juga mau melihat tentang bagaimana dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini 10, 11 masuk ke Pak Hasan di kelas 12 ya. Oke. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Nah, setiap orang berhak memeluk sesuai yang diinginkan tentang agama. Kata Pak Hasan tadi, kita bebas untuk memilih agama. Nah, berarti orang yang tidak menjalankan syariat agama, tidak yang namanya sholat, itu tidak menjalankan sesuai dengan syariat yang undang-undang. Tapi ada agama, namanya agama tiada. Benar tak? Jadi kita berhak untuk memeluk agama kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, hak manusia secara individu dan sosial. Nah, beraktivitas. Hak kita apa? Berinovasi. Apa itu? Ada umpamanya pembuatan apa tentang kita, ada istilahnya itu penemuan tentang makanan, ada. Jadi kita berhak untuk berinovasi terhadap seluruh apa kegiatan yang kita ilmu pengetahuan yang kita bisa. Jadi tidak ada misalnya dari mana saja, walaupun dari dalam itu, walaupun dari luar, kita bisa untuk berinovasi di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan istilahnya itu melanggar aturan perundang-undangan. Ya, di sekolah kita kan banyak. Jadi kita bisa ini kelas api kan, ada kantoran kita bisa membuat aktivitas apa, pembuatan apa namanya stasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, berinovasi. Bisa kita di kantor itu bisa kita nanti berinovasi, misalnya kita bisa inspirasi kita membuat apa namanya itu jantung pisang, misalnya kita manfaatkan tentang makanan. Jantung pisang kita buat makanan, itu salah satunya sudah ada. Jadi kita manfaatkan di apa sumber-sumber kekayaan kita yang ada di tempat kita masing-masing. Itu bisa berinovasi, kita buat makanan seperti itu ya. Nah, yang kedua, hak warga negara dalam bidang politik. Apa itu contohnya? Penyoblosan, pemilihan presiden, pemilihan, ada lagi apa? Gubernur, bupati. Yang paling rendah sekali ada pemilihan KPS. Hak kita untuk memilih dengan catatan apa? Misalnya ada ketentuan di situ adalah 17 tahun ke atas. Ada catatan. Nah, jadi yang adik kita yang masih belum 17 tahun ke bawah belum bisa. Itu cak tidik kita nyoblos nanti jumlahnya. Itu ada ketentuan. Nyoblos misalnya kita ayo kita nyoblos di sana. Tidak boleh. Ada ketentuan aturan yang mengundangkan 17 tahun ke atas. Itu tentang hak kita berpolitik. Boleh kita nanti nyalonkan, misalnya kita siapa tahu di dalam ruangan ini jadi kades. Misalnya si Abdullah, saya jadi kades, tidak apa-apa, miliar, berarti kita bebas. Dan juga kalian masyarakat ikut serta dalam menggunakan pesta rakyat tersebut untuk berpolitik, pemilihan, ya. Oke, kita lanjutkan.
hak warga negara dalam bidang ketahanan dan keamanan. Nah, berarti ada suatu pengancaman. Di sudut lain, kita berhak untuk diberikan oleh negara adalah untuk hak untuk berkeamanan, aman di mana saja. Ada yang mengancam, itu hak kita untuk yang namanya keselamatan kita. Takut di jalan atau bagaimana untuk diancam, silakan Anda ke pihak yang berwajib untuk dalam itu dan mempertahankan hak kita dalam negara, ya, hak kita. Apa itu dalam ketahanan negara? Untuk contohnya dalam negara itu mempertahankan NKRI. Sekarang ada lagi yang namanya perang-perangan. Nama perang di mana, ya. Jadi sekarang ini tinggal kewajiban kita sebagai siswa adalah untuk apa? Belajar lebih giat lagi. Ya. Jadi di situ letaknya. Dan kewajiban warga negara. Satu, warga negara masyarakat berkewajiban jahil. Ada orang dari Kristen ke gereja nanti dibabit di batu. Jangan. Itu kita saling menghormati, menghargai satu sama lain, berkehidupan. Yang kedua apa? Ada yang miskin, ada yang kaya di kehidupan kita. Mentang kita orang kaya, tidak mau bergaul dengan orang miskin, tidak ada. Di mata Tuhan sama, tapi secaranya kita satu sama lain saling membutuhkan. Ya, oke. Untuk selanjutnya, kewajiban warga negara secara vertikal. Apa itu? Secara vertikal, kewajiban warga negara itu harus selaras, ya, digunakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi saling berdampingan satu sama lain, ya. Jadi kita tidak ada yang perbedaan tersebut dalam kehidupan kita, bergaul kita sama-sama dalam bidang kehidupan, saling menghargai, saling berpendapat satu sama lain, kita dengarkan. Jangan mentang kita egois. Misalnya, apa itu? Harus kita inilah ketua kelas, harus. Orang lain tidak ada yang memberikan keputusan. Tidak, kita harus dalam masyarakat. Contohnya apa? Di dalam kelas tadi tentang yang namanya itu ada hak kita dalam berpolitik di kelas. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Itu satu sama lainnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar. Nah, tadi ada yang siapa tadi, Sri, ya? Itu isi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini cuma ada salah sedikit, ya. Itu adalah isi dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak ada diistimewakan dalam hukum. Kata-kata lain, tidak ada istimewa di dalam hukum. Di hadapan hukum kita sama. Oke. Yang kedua, itu tentang pasal-pasal ketuhanan, pasal 29. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasal 28J. Itu Persatuan Indonesia, pasal 21 ayat 3, pasal 30, pasal 32 itu tentang persatuan Indonesia, ya. Nanti kita lihat di Undang-Undang Dasar, boleh nanti kalian akses di internet, kita cari apa perubahan tersebut. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pasal 28. Itu, ya.
Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang yang mengatur pasal 26, pasal 27 ayat 1, pasal 2, pasal 31, pasal 33, pasal 34. Kalau nanti poin-poinnya, kalau misalnya Anda silakan Anda catat nanti ya, kalau penting. Nah, itu tentang juga hak. Habis sampai di sini, nanti kita buat kelompok, ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan, nanti berapa jumlah kamu? 30, berarti 6 satu orang kelompok, benar? Nah, jadi 5 kelompok kita buat, 5 kelompok kita buat nanti untuk yang namanya tugas kita, penilaian kita. Yang pertama nanti sudah saya bagi satu-satu. Kemarin ada tugas ya, ada. Jadi dibuat kelompok masing-masing ada 5 ya. Pertama itu pertanyaan kemarin ada saya suruh Bunga. Kemarin ada beberapa siswa. Kelompok 1 apa Bunga? Kemarin menganalisis tentang pengertian HAM. Kelompok 1 ya. Yang kedua, kelompok 2 tentang menganalisis tentang kasus pelanggaran HAM. Ketiga tentang apa? Kelompok 3 ada hubungan warga negara dan negara. Apa itu hubungan warga negara dan negara? Yang kelima itu ada lagi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam aspek ekonomi. Dan nanti itu dibuat per kelompok, kita buat nanti. Untuk itu nanti kita kerjakan. Jadi berbagi 5 kelompok, di sudut lain 5 kelompok untuk pembuatannya. Jadi silakan satu kelompok itu dibuat 6 orang ya. Nah, jadi pendapat Anda bagaimana tentang tersebut, apa pengertiannya, itu carilah kamu. Bebas dari internet, dari buku yang Anda ini kan, dari umpamanya ada di pikiran Anda. Oke, ada pertanyaan tentang HAM? Ya, silakan Nun. Saya ingin bertanya, Ya. kenapa banyak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia? Nah, jadi kenapa banyak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama, adanya keegoisan dalam berkehidupan. Istilahnya mau menang sendiri. Contoh di dalam kehidupan kita di sekolah, ada siswa misalnya ada orang tua itu dibully, ya. Yang kedua, siswa biasanya tidak mentaati peraturan sekolah, jadi dihukum segala macam dan digunakan dengan fisik, itu tidak boleh. Apalagi di kehidupan masyarakat, karena kebutuhan ekonomi, pengambilan hak orang lain. Yang ketiga, dari Pak Hasan tadi, keegoisan. Egois kan mau menang sendiri. Mau menang sendiri dalam kehidupan itu, terjadilah pengambilan dan pelanggaran hak orang lain. Dalam kehidupan itu ada faktor yang namanya egois. Yang kedua, faktor ekonomi, biasanya melanggar hak asasi manusia di suatu masyarakat. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Apa contoh pelanggaran hak asasi manusia di sekolah? Tolong ulangi, angkat tangannya tadi. Ya, Sri. Apa contoh pelanggaran hak asasi manusia di sekolah? Contohnya apa di sekolah? Apa kata Pak Hasan tadi? Apa? Guru menghukum siswa dengan secara fisik. Biasanya apa? Pelanggaran hak. Apa? Kalau misalnya dipukul, seperti kita kemarin ada contoh kasus hak, apalagi dipukul dengan sapu.
Ya. Apalagi siswa dibully oleh kawannya. Apa itu bully itu? Bahasa kita. Dicaci. Dina tentang dia, jadi istilahnya sesuai itu. Jadi minder, tidak mau sekolah, dan jadi dia merasa lesu. Itu contoh lagi. Apalagi contohnya? Ada yang bisa tahu? Apa? Fatma? Tawaran yang sering terjadi antar sekolah dan antar pelajar. Nah, benar. Tawuran antar pelajar di sekolah. Itu harus kita hindari. Contoh kasus. Bawa senjata tajam, tawuran tersebut apa? Dikenakan sanksi dengan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan undang-undang. Nah, itu yang harus kita hindari di sekolah. Ya. Tawuran itu di beberapa pelajar kita sudah lihat contoh bagaimana yang ada di daerah-daerah tersebut menjadi korban tawuran. Apa itu? Bawa pedang, bawa apa saja dengan menggunakan melukai kawannya. Itu tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Tugas kita diamanahkan orang tua menuntut ilmu. Ya, orang kita pikirkan dulu orang tua kita bagaimana mencari nafkah di luar sana. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun. Kita harus bangga. Kita bersekolah di sini. Ya, bangga kita menuntut ilmu menjadi anak SMK Negeri 1 Tanjung Lubu. Itu harus semangat. Enggak ada di dalam kita. Kita hilangkan. Kita buang jauh-jauh. Yang tidak bagus, kita buang jauh-jauh. Yang bagus kita ambil. Itulah fungsi kita dalam kehidupan kita. Oke? Nah, mungkin itu pertanyaan. Silakan Anda membuat kelompok. Silakan. Nanti sudah ada pertanyaan di situ tadi. Nanti kelompoknya satu-satu. Ya. Kelompok satu nanti saya bagi ada 6. Ya, buat. Kalau misalnya nanti waktu kita sudah habis, bisa kita kerjakan di minggu yang akan datang. Yang di minggu yang akan datang kita buat lagi, ya. Nah, ada 6, ada yang 6 ya, ada yang 5, balik nak, balik. Hitung kalau misalnya sudah 6 buat yang 6. Tinggal belok ya. Nah, kamu ikut di sana. Hitung sudah jumlahnya berapa? Ini kelompok 1 tentang analisis pengertian hak asasi manusia dan kewajibannya apa? Pengertian haknya apa? Kewajibannya apa menurut kelompok ini? Kelompok 2 apa? Tentang macam-macam Tuhan yang Maha Esa. Kehidupan macam-macam contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, ini kelompok 3. Nah, ini ada hubungan. Kata bulan tadi hubungan warga negara dan negara. Catat. Itu kelompok apa? Coba catat. Nomor 5 sebutkan macam-macam hak siswa di sekolah. Tulis. Oke. Coba Anda cari, tulis. Bisa digunakan HP Anda untuk mencarinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itu kelompok di sana. Buat ini satu lagi buat di sana. Ya. Oke. Nanti kita presentasikan ya.
tentang HAM tersebut. Nanti bisa digunakan nanti internet di HP Anda mencari pengertian tersebut, kasus pelanggaran segala macam hak warga negara kita itu bisa digunakan tersebut. Oke. Ya, apa mau? Bapak, waktu pada Bapak habis. Oh ya, waktu pelajaran kita habis nanti dilanjutkan pelajaran yang lain. Hah? Ya, untuk pelajaran yang lain waktu kita habis dan digunakan nanti kita lanjutkan minggu depan untuk kita nanti kelompok tersebut nanti cari kasusnya, nanti kita presentasi di situ di kelompok Anda. Ingatkan kelompok Anda nama-namanya dan sebagainya macam caranya itu kita gunakan perlu diungkap. Ya, jadi itu nanti dipresentasikan kita untuk minggu depan kita presentasi itu apa sudah ditemukan, apa jawaban dari Anda yang kerjakan tersebut. Kita jadi PR di rumah, tugas kelompok kita nanti kita gunakan di minggu akan datang. Oke, mungkin itu saja Pak Hasan penyampaian materi pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Pak Hasan. Pada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan mengucapkan basmalah, bismillah, alhamdulillah.